setiap orang pasti ada mengalami yang namanya cinta pertama. Jadi cinta yang mungkin pada saat kecil atau pertama kali dia merasakan jatuh cinta. Jadi di situ ternyata ada rahasianya. Ya. Tapi jatuh cinta di sini Jatuh cinta kepada ini, kepada lawan jenis. lawan jenis. Iya. Iya, ya. Jadi nanti kita bawa ke arah yang spiritual juga karena setiap bentuk cinta itu sebenarnya adalah hal yang spiritual. Ya kita kan selama ini memahami cinta mungkin sekedar satu yang profan ya, apa ya, suatu fenomena kemanusiaan biasa kayak gitu. Tapi ternyata ada hubungan antara cinta dengan spiritualitas. Nah maka nanti kita akan coba apa nih rahasianya ya rahasianya dari ke apa cinta pertama. Jadi mungkin ya pendengar nama ini bisa mengingat-ingat nih cinta pertamanya ini dulu siapa. Mengulang kembali kenangan-kenangan di cinta pertama ya. Pertama itu tidak bisa dilupakan. Oh iya mungkin ya. Begitu Bang, biasa gimana? Cinta pertama itu tidak bisa dilupakan atau bagaimana? Punya kesan yang tersendiri. Iya, apa ini ya cinta pertama? Ya kalau saya rasa cinta pertama memang cinta yang muncul memang betul-betul murni, bisa dikatakan begitu. Ya. Jadi adapun nanti cinta kedua, cinta ketiga dan seterusnya, bahasa apanya? Yuluwian cinta lah. Karena sudah banyak pertimbangan dan Karena kepentingan. sudah banyak kepentingan yang lain, pertimbangannya. Kalau cinta yang pertama itu saya rasa sudah murni. Iya. Lah nanti kita kemurnian inilah kita eksplorasi lebih lebar lagi. Jadi rahasia cinta pertama ini kalau kita kaitkan dalam hubungan antara laki perempuan gitu ya. Ya jadi pertama kali seseorang mengalami rasa ketertarikan dengan lawan jenis, ternyata itu ada sebuah pertanda dari Tuhan. Bukan soal apa namanya proses jatuh cintanya atau misalkan siapa orangnya, tetapi karakter dari siapa sosok yang kita cintai itu akan membuka pengenalan diri kita terhadap diri kita sendiri. Jadi kita berusaha memahami diri kita melalui cinta pertama itu. Jadi untuk bisa menikmati cinta pertama itu bagi seorang manusia ini punya langkah-langkah atau tahap-tahap gimana ini? Sifatnya bukan tahap tapi pelajaran. Iya, pelajaran yang diambil dan menjadikan cinta pertama sebagai sebuah pertanda untuk mengenali diri sendiri. Ya, itu nanti akan sangat apa namanya sifatnya personal bagi setiap orang. Karena cinta pertama setiap orang pasti akan unik dan sifatnya adalah pribadi kayak gitu, mungkin satu orang dengan yang lain berbeda-beda wujudnya. Apakah kemudian cinta pertama itu sampai berlanjut hingga sekarang hingga ke pelaminan itu soal lain lagi. Jadi ini kita belajar bahwa cinta pertama sebagai sebuah pembelajaran agung. Untuk Yesode bisa jawab. Nah itu cinta pertama itu biasanya diawali pada usia-usia atau bagaimana? Kalau saya yang saya ingat cinta pertama ya kisaran umur berapa ya? Ya 20 lah. 20 ya. Iya betul. Betul. Bukan 17. Mungkin 17, 18, bahkan di bawahnya 15, 14 itu bisa dikatakan ya cinmon, hanya sebatas cinta monyet saja. Artinya rasa cinta yang muncul kepada seseorang itu hanya sekilas saja, belum sampai dipikirkan, belum sampai dibayang-bayangkan gimana. Artinya ketika sudah memasuki usia 20 tahun itu baru yang saya rasakan itulah cinta yang betul-betul muncul sebagai cinta. Jadi kalau peristiwa yang ada di Jawa Timur itu cinta yang terlalu
cepat. Banyak kali muda di sini. Oh berarti, tapi tahapan usia bagi seorang manusia beda-beda. Ada yang Berbeda-beda. cinta pertamanya mungkin jatuh cinta ketika Betul. usianya lebih muda, Iya, atau lebih daripada. bahkan pada saat SD mungkin. Iya, sudah iya pada saat SD sudah mengalami jatuh cinta. Nah, tentunya di dalam kita memanage Mm. cinta pertama itu bagi seorang manusia itu supaya nanti terarah Ya, atau terkendali gimana ya? Nah, artinya begini. Jadi tidak ada satu bagian pengalaman cinta dalam kehidupan kita itu yang tidak berharga. Semuanya berharga. Semuanya mendewasakan kita dan semuanya merupakan satu proses di mana kita semakin mengenali diri kita dan pada akhirnya pengenalan diri itu akan menuju pada pengenalan Tuhan. Nah, disitulah fungsinya dan relate-nya jadi antara bagaimana kita memaknai cinta pertama dan mengambil pelajaran dari cinta pertama. Kita perhatikan dari cinta yang pertama dulu, misalkan kita pernah merasakan ketertarikan pada seseorang, kita bisa merenungi bahwa apa sih yang membuat kita tertarik kepada orang itu. Jadi di situ ada rahasianya ya. Jadi apa yang membuat kita tertarik? Karena ketertarikan itu berarti ada satu hal yang sama yang kemudian ada dalam dirinya yang juga ada dalam diriku. Maka kita menjadi satu iya, iya betul, iya dan sesuatu yang identik lebih membuat kita tertarik daripada yang kemudian berbeda. Nah, di situ sosok di mana kita jatuh cinta untuk pertama kali, disitulah kita melihat diri kita yang sebenarnya, yang sempurna murninya. Oke, untuk mengingat kalau ada pertanyaan Bang Sotin gimana nih? Prastarno di Pintu ya. Hal ini Fakultas Ekonomi Undip. Iya, Dia mungkin ingat cintanya lebih awal. di bawah 19 Oh tahun. gitu. Ya jadi Ke depannya bagaimana? iya, jadi begini. Iya. Yang namanya manusia itu kan kedewasaannya tidak sama. Ada bawaan kedewasaan tersendiri. Ada mungkin anak usia 15 tahun bahkan 12 tahun tapi sudah pikirannya sudah dewasa. Bahkan ada yang sudah 15 tahun, 17 tahun, bahkan 18 tahun kok kayak masih anak-anak. Artinya dilihat dari sisi perbedaan kedewasaan seseorang, maka nanti akan muncul juga rasa cinta seseorang. Nah, mungkin Mas siapa tadi? Mas Mas Tarno. Tarno itu memang mudah-mudahan spesial kedewasaannya lebih awal sehingga tumbuh rasa cintanya juga lebih dini dengan yang berkaitan dengan masa depan, karena diawali dengan kedewasaan yang lebih matang sejak awal. Ya mudah-mudahan lebih menata, lebih mantap, lebih sukses, lebih dewasa dan dewasa. Iya, luar biasa ya. Kalau dewasa bukan tua ya. Kalau ini ada tambahan lagi dari temannya nih, Lenis Permati Fakultas Ekonomi Undip. Gimana ini? Kalau cintaku sudah kedaluarsa gimana? Oh, mungkin sudah tidak cinta lagi. Wah, sudah mantan. Kedaluarsa. Iya. Itu teman-teman alumni Fakultas Iya. Ekonomi. Saya coba ini untuk tetap menjaga di dalam rel kita ya. Iya. Jangan sampai kedaluarsa. Artinya bahwa pembicaraan ini begitu penting karena kita jarang membicarakan tentang sesuatu yang mungkin bagi kita biasa saja ya, sebuah peristiwa yang biasalah orang jatuh cinta, orang apa, tapi di situ ternyata tersimpan satu pertanda pesan dari Tuhan untuk kita. Nah, itu yang menjadi catatan awal ya. Jadi maka kita nanti bisa, setiap pendengar Rama bisa mengingat kembali dulu kira-kira pengalaman cinta pertamanya sama siapa ya, kayak gitu kan. Terus apa yang menjadi faktor ketertarikan dengan dia gitu. Apakah kemudian kualitas pribadinya, apakah pasti di awal-awal yang namanya cinta pertama itu
adalah cinta yang murni, yang betul-betul spontan, tidak ada pertimbangan apakah dia anak orang kaya, apakah dia punya begini-begini, dan tidak ada pikiran-pikiran misalkan apalagi yang sifatnya syahwati kayak gitu ya. Itu betul-betul ketertarikan yang spontan. Nah, disitulah rahasia Tuhan, dimana seseorang ketika memahami itu bisa semakin mengenal dirinya. Oh, sosok yang aku cintai pertama kali adalah sesuatu yang identik dengan diriku juga. Maka bagaimana kepribadian dari orang yang membuatku tertarik itu, maka itulah diriku kayak gitu. Jadi dari sana kita bisa bercermin. Jadi seolah-olah itu sebuah cermin. Ya. Nanti kan akan dibawa bagaimana kemudian pengenalan diri ini kepada pengenalan terhadap Tuhan. Nanti kesotik ini ya, eksplorasi lebih jauh ini. Ya. Karena cinta di sini cinta seorang manusia Ya. lagi perempuan. Padahal kita pahami bersama bahwa yang namanya cinta yang hakiki adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Substansi dari hakikat dari semua cinta itu sebenarnya kepada Allah. Tapi kemudian turun ataupun perwujudannya itu bisa kepada orang, cuma kita itu terhijab sehingga merasa bahwa saya seolah-olah saya cinta kepada orang, seolah-olah saya cinta kepada makhluk. Hakikat sebenarnya adalah kita mencintainya. Dia yang mencintai dirinya sendiri. Jadi aku mencintai diriku yang lain. Apalagi nih. Ya. Iya. Menarik kali ini. Nanti rahasia cinta utama saya bingung. Saya juga bingung kok. Tapi gini, jangan sampai pembahasan ini kemudian banyak yang berasumsi negatif. Kok kenapa cinta kok dibahas gitu? Artinya begini. Di pertemuan kemarin kalau salah, siaran kemarin saya sudah sampaikan bahwa Allah sudah memberi modal kepada manusia berupa rasa cinta. Tidak bisa orang itu tidak mempunyai rasa cinta, tidak bisa. Karena memang semua sudah dibekali oleh Allah dengan rasa cinta. Lah, kemudian tinggal bagaimana kita mentasarufkannya. Berkaitan dengan tadi Mbak siapa itu, Mbak Leli, cintaku sudah kedua larsa. Kalau menurut saya tidak ada yang namanya cinta kedua larsa. Sepanjang kita mau mengerti akan diri kita sendiri. Yang pertama itu, kita harus mengerti diri kita sendiri. Kemudian mengerti akan betapa pentingnya cinta. Bukan cinta yang untuk hal-hal yang negatif. Akan tetapi Allah Ta'ala kan sudah mendesain dunia ini dengan segala rupa. Kita ambil contoh satu saja. Perbedaan antara orang yang sudah rumah tangga dengan nun sewu, jomblo, dalam segi ibadah, itu pahalanya sudah beda. Berapa ini pahalanya? Saya nggak mau cerita pahala. Jadi ketika satu jomblo melaksanakan ibadah, taruhlah sholat di sini, itu masih kalah dengan orang sama-sama beribadah, sama-sama berjamaah dengan orang yang sudah berkeluarga. Itu ada nilai tambah, nilai plus tersendiri. Antara orang yang sudah rumah tangga, dalam segi apapun nanti tercatat ibadah yang nilainya lebih besar dari orang masih jomblo. Maka ketika kita ambil pelajaran itu demi untuk meraih pahala tentunya, bagaimana kita harus menumbuhkan kembali rasa cinta agar tidak kedaluarsa, sehingga cinta kita tumbuh, kita berandai-andai, bermimpi, bahkan berkeinginan untuk rumah tangga, dan rumah tangga itu sendiri adalah sebagai ibadah, dan seterusnya, sehingga akan muncullah rasa cinta bagaimana
rahasia cinta yang pertama Nah, tadi. Ya, ya betul. berarti harus punya apa namanya ini, punya kiat ya. Iya. Bagaimana Punya kiat menumbuhkan rasa cinta. pembangkit. Pembangkit. Iya. Bagaimana menumbuhkan rasa cinta ya. Ini maaf loh bagi para jomblo ya. Ya, no, 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 no. Bukan bermaksud untuk menyinggung gitu. Kita melihatnya dari sisi ya. Oke, ya, pahalanya. Nah, Ya memang betul pernikahan itu kan separuh dari agama ya. Ketika seseorang itu menikah itu berarti dia telah menyempurnakan separuh dari agama dan separuhnya lagi kan tinggal bagaimana dia istiqomah di dalam menghalikan rumah tangga itu. Ya, dan tapi ada satu sisi lagi bahwa orang yang sudah menikah itu menjadi satu golongan di mana dia harus lebih berhati-hati. Ya, karena ketika dia melakukan dosa, dosanya lebih besar daripada jomblo. Gitu. Iya, iya. Berarti memang kita harus punya kiat ya. Iya. Bagaimana menumbuhkan rasa cinta ya, rasa cinta itu ya. Mm-mm. Nah, rasa cinta agar kita tidak jomblo. Kalau kita Iya, iya. melakukannya pahala. Iya, iya. Iya. Nah, supaya kita tidak mengarah ke jomblo, Iya. pahalanya bisa kita peroleh lebih baik Iya. daripada orang yang sudah punya pasangan. Nah, mungkin ada trik-trik sendiri. Iya. Ya. Nah, ini gimana nih trik-trik ini? Ya, ada sekitar 4 trik nih ya. Iya. 4 trik bagaimana seseorang itu bisa tetap menjaga ini api cintanya ya, sehingga tidak sampai padam atau tadi bahasanya itu kadaluarsa kayak gitu ya. Tidaklah, artinya kita tetap, karena ketika kita menjalani kehidupan tanpa ada satu api cinta itu jadi hambar kayak gitu ya. Kita melakukan aktivitas, kita bekerja, kurang kesemangatan. ya semuanya harus dilandasi dengan kobaran-kobaran api cinta. Iya, gitu ya, ya, ya. Ada satu kiat yang pertama adalah percayalah kepada kebaikan. Percayalah kepada kebaikan segala sesuatu, maka kebaikan akan mempercayaimu. Itu yang pertama. Ya. Jadi itu kiat yang pertama. Bagaimana seseorang bisa percaya, kan kadang-kadang orang itu padam rasa cintanya karena pengalaman buruk, misalkan dikhianati atau ada yang tidak setia, maka tidak percaya pada orang kayak gitu. Nah itu kita kembali lagi untuk mempercayai bahwa ya itu suatu pengalaman yang perlu, tapi bukan berarti bahwa semua orang atau semua laki-laki sama ya, gitu ya. Ya pasti ada seseorang yang menantimu di sana dan bisa memberikanmu cinta sebagaimana yang kau harapkan. Bulan nanti iya apa? Iya sendiri aduh. Sifatnya bagaimana kita tetap memiliki menjaga api cinta ini. Jadi cinta ini sebenarnya bisa kita hilangkan objeknya ya. Jadi bisa kita tidak terpaku kepada satu objek tertentu, tetapi membawa spiritnya dalam sepanjang kehidupan. Nah itu poinnya. Jadi jangan sampai kita kemudian terpaku bahwa ketika kita memiliki rasa cinta, sumbernya adalah si objek ini, si objek itu, enggak, tapi kita bisa bahkan mencintai tanpa objek. Wah, ini. Iya, mencintai tanpa objek. Artinya kita membawa spirit cinta itu dalam kehidupan. Tadi kita udah trik yang pertama ya. Kita tetap memelihara kepercayaan kita terhadap kebaikan. Percayalah kepada kebaikan, maka kebaikan akan mempercayaimu. Nah, kaidah ini akan berlaku dalam setiap sisi kehidupan kita. Kalau kita masih percaya bahwa kehidupan akan memberikan kita banyak kebaikan, maka kita akan menjadi magnet kebaikan. Nah, artinya apa? Ketika kita percaya bahwa di mana-mana masih ada cinta, kita percaya pada cinta gitu. Bahwa setiap orang pasti punya cinta, kita punya cinta. Jadi kalaupun ada misalkan patah hati atau dikhianati dan sebagainya, ya itu satu dari sekian banyak cinta sebenarnya yang ada. Saat itu satu titik noda atau satu kegelapan yang mungkin perlu agar kita lebih mensyukuri cinta yang diberikan oleh Tuhan kayak gitu. Karena kalau kita tidak pernah mengalami rasa patah itu, mungkin kita tidak akan pernah mensyukuri cinta gitu ya. Jadi rasa patah itu perlu, dan orang tidak
tidak perlu bangga misalkan aku tidak pernah patah hati. Itu bukan untuk sebuah kebanggaan. Hatimu harus patah dulu untuk bisa bertumbuh. Bagaimana itu? Iya gitu. Ya seperti itu ya. Yang ini yang kedua, ini masuk yang kedua. Yang kedua adalah terimalah kebenaran dari manapun. Terimalah kebenaran dari manapun. Jangan pernah memilih-milih kebenaran bahkan dari musuhmu atau bahkan dari orang yang kau tidak merasa bahwa dia layak untuk menampilkan sebuah kebenaran. Kalau itu sebuah kebenaran, terimalah. Maka kebenaran akan membelamu dari siapapun. Ya, terimalah kebenaran dari manapun, kebenaran akan membelamu dari siapapun. Ya, itu yang kedua ini. Nilai kejujuran lah ya. Ya, betul, nilai kejujuran. Ya, artinya kalau maksud begini, cinta pertama begitu menggoda, ini ada kalimat seperti itu. Kemudian kalau orang sudah mulai memiliki rasa cinta, biasanya apa semangat, gitu. Apa jadi semangat? Iya. Ini gimana? Maksudnya? Iya, ketika seseorang mempunyai keinginan apapun, tentu tidak kemudian datang dengan sendirinya. Bahasa Jawa ini ujuk-ujuk, akan tetapi terkadang ada pancingan-pancingan, rangsangan-rangsangan yang diawalinya. Nah, itu yang dinamakan rasa cinta itu tadi. Jadi, ketika seseorang tumbuh rasa cintanya, tumbuh juga rasa kesemangatannya, untuk nanti kemudian menuju satu tujuan yang diharapkan. Maka awal tadi saya katakan bahwa kita harus mengenal diri kita sendiri dulu. Kita harus mengenal diri kita sendiri, yang kemudian harapannya tentu kita akan mengenal Allah. Ini kalau diceritakan agak panjang juga ini. Artinya man arafa nafsahu maka arafa rabbahu. Barang siapa akan mengenali dirinya sendiri, tentu nanti akan mengenal siapa Allah. Kalau sudah berbicara Allah, ini sudah semua luar biasa. Cinta datang dari Allah, bahkan kebencian datang dari Allah, dan semua pelajaran-pelajaran nyata, ayat-ayat kauniyah, kejadian-kejadian musibah apapun itu semua dari Allah. Sehingga tadi Pak Zen sudah singgung bahwa ketika kita mengalami satu titik kepatahan, jangan kemudian jadi satu keputusasaan. Tapi kita belajar, kita buka lebar. Tidak mungkin Allah memberikan ujian tanpa menyiapkan satu kelolosan, satu pangkat derajat. Jadi semua, maka ada pepatah berakit-rakit dahulu, baru kemudian berenang ke tepian. Yuk sakit-sakit dahulu lah, nanti juga akan bersenang kemudian. Kira-kira begitu. Begitu ya. Oke, luar biasa. Oke, sekali lagi kalau ini tampaknya belum ada yang memperbaiki, terus bertambah ini untuk WhatsApp maupun Facebooknya. Terima kasih untuk Ibu nih ya di rumah. Sudah siang ya. Wigati di Wonosobo ini, Mbak atau Ibu ini ya, Wigati ini semuanya salut untuk acara ini. Terima kasih juga untuk Keisha di Gumelar juga ini, namanya Keisha. Kemudian selamat siang dan terima kasih untuk Rama FM ada acara seperti ini. Ya, terima kasih untuk Novi juga Ria ya di Solaraja. Terima kasih juga untuk Jando ya, jadi Banjarnegara. Terima kasih, senang sekali untuk di acara ini. Oke, ya itu cuma kayak gini. Ya, terima kasih. Terima kasih. Belum ada pertanyaan ya. Belum berani ya. Kalau mau tanya bisa ke 085 702 044 gitu ya. Baik, kita lanjut lagi. Obrolan kita siang hari ini ya dengan Mas Nur Rahman sama Bang Solikri, dan obrolan ini selalu terselenggara setiap jam 2 sampai selesai hari Jumat gitu.
baik apa namanya rahasia cinta pertama untuk share hari ini. Kami lanjut lagi nih. Menarik sekali ini kalau kita berbicara masalah cinta, memang ya semua orang langsung wah Iya. apa ini gitu ya. Langsung appreciate ya. Langsung apa ini gitu ya. Tetapi apa yang disampaikan oleh teman-teman saya ini dari Pak Wan Haji Karim tadi, bahwa untuk mengenal cinta utama kita harus mengenal diri sendiri dulu. Ya. Kemudian agar cinta itu apa namanya tertanam di dalam hati kita, kita harus memiliki apa namanya kejujuran. Betul. Kejujuran ya. Di samping itu juga apa namanya ketika cinta mulai bersemi ini warnanya atau sentuhannya bagaimana nih? Jadi jalanannya sudah berbunga-bunga, jadi aromanya pun sudah wangi ya. Jadi segala suasananya pasti demikian indah, dan mestinya begitu pun ketika kita bisa merasakan kebersamaan kita dengan Tuhan ya. Jadi sebenarnya ketika kita jatuh cinta itu pembelajaran agung, seperti tadi saya katakan bahwa hakikatnya bukan makhluknya ini yang dicintai, tapi sebenarnya adalah kita sedang diberikan satu pelajaran. Mbok yo kalau mencintai Tuhan begitu loh. Mbok yo kalau mencintai Tuhan itu yang seperti itu. Iya, sampai berdebar-debar, sampai kemudian merasakan getaran-getaran yang wah sulit tidur. Luar biasa itu. Jadi kehidupan menjadi betul-betul indah. Arahnya ke situ ya. Artinya kita kalau mencintai Allah seperti halnya kita mencintai orang yang lagi dicintai Pak. Iya, itu bisa seperti itu. Iya, bahkan kalau bisa lebih. Iya, kalau bisa lebih. Maka sholat kita kita berzikir dan sebagainya itu akan sangat momen yang membahagiakan bagi kita. Dan itu tidak ada bandingannya. Misalnya ketika kita mencintai Allah itu, nah ini satu rahasia. Cinta kepada Allah adalah cinta yang tak pernah patah. Jadi karena Allah pasti membalas cinta kita, dan Allah itu selalu mencintai kita meskipun kadang-kadang kita yang meninggalkan Allah. Betul. Iya, maaf. Sulitlah kita ya, memang agak sulit ya bagaimana kita mencintai Allah seperti halnya kalau kita lagi jatuh cinta. Ketika kita jatuh cinta sama seseorang kan semuanya indah gitu. Iya, semuanya mau diberikan kepada orang itu. Kemudian kita biasanya menulis puisi-puisi. Biasanya kalau di pelajaran biasa ketika lagi jatuh cinta puisinya mati. Orang jatuh cinta dia jadi sastrawan dadaan. Iya. Jadi kayak diharapkan kepada Allah lebih dari itu. Mestinya begitu. Gitu ya. Oke, bagaimana nih Mas Sotik mau menambahkan? Iya, jadi tentu kita kalau mencintai Allah, mencintai Rasul, melebihi mencintai segala apapun, tentu akan akan berhadiah lebih besar. Apa terutama? Jadi barang siapa yang mencintai Allah dan Rasulnya itu lebih dibanding mencintai yang lain, taruhlah duniawi atau apapun itu, maka akan menemukan manisnya iman. Jadi ketika muncul pertanyaan, saya sudah iman tapi kok belum menikmati keimanan saya. Saya sudah tahu bahwa ibadah itu wajib, kalau ditinggalkan kemudian saya berdosa, tapi kenapa masih aras-arasan? Ini namanya belum bisa merasakan manisnya iman. Saya tahu tadarus, baca Quran itu memang diperintah, itu memang berpahala, dan itu memang mendekatkan diri kita kepada Allah. Tapi kenapa kemudian kok
yo ngantuk yo Ya lebih males, lebih ya lebih ke macam-macam. Iya. males-malesan. Tapi kalau kita nonton TV kok kenapa enggak gitu. Lah, maka pertanyaan-pertanyaan itu bisa kita jawab bahwa salah satu resep bahwa kalau kita ingin mendapatkan bisa merasakan manisnya iman, berusahalah Allah dan Rasulnya lebih dicintai melebihi cinta kita terhadap yang lain. Gitu. Ini kuncinya gitu ya. Oke, sobat rumah, mungkin ini akhir dari obrolan kita. Oke. Silakan mau amalkan apa yang kita tadi. Baik. Dari awal kita bicara tentang rahasia cinta pertama kayak gitu ya. Bukan untuk sifatnya apa namanya mengenang masa lalu atau apa, tapi membuatnya menjadi sebuah pelajaran dan pertanda bagi kita. Ya, itu tentu saja bahwa cinta terakhir itu tetap merupakan pertanda yang agung. Jadi ketika kita sekarang memiliki pasangan, memiliki suami, memiliki istri, dia adalah cinta yang ditetapkan oleh Tuhan untuk kita kayak gitu. Nah, maka pertanda cinta pertama pertanda awal. Nah, cinta yang terakhir adalah pertanda agung. Nah, mungkin pekan depan kita akan membahas cinta terakhir. Ya, oke. Luar biasa topik kita hari ini dan terima kasih juga untuk pendengar yang katanya cukup tensi juga banyak ini. Dan obrolan kita saya sudahi untuk sampai di sini. Suatu saat nanti hari Jumat saya ketemu lagi, insyaallah gitu ya. Terima kasih untuk Bang Zee Muhammad, Bang Sodik atas kehadiran di studio. Oke, Om Heru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.